dari Porto. Alright, langsung kita start aja kali ya, udah well settled semua ya. Ya udah mari. Oke, Farrell, in three, two, one, let's go. Hey yo, what's up everybody? Welcome back to the Central Boys. Balik lagi bersama Feral K dan Imam Kiku. Dan hari ini we have guest star dari CEO-nya Myriad Social, Jean Daniel Gauthier. Halo Daniel, how are you? Hi mate, I'm fine. I'm fantastic. Everything's doing really well. Thank you for having me. Kita pakai bahasa Indonesia nih atau bahasa Inggris? Indonesia aja boleh. Karena buat audiens lokal nih. Yos. Ya udah ganti bahasa Indonesia aja, gue nggak masalah. Oke. Jadi mau nanya nih, itu awal mulanya Myriad itu digagas tuh kenapa sih? Karena kan buat orang awam, media Web3 itu kan sesuatu yang asing banget, terutama untuk di Indonesia. Ya, jadi sebenarnya Web3 itu cuman satu teknologi yang bisa memungkinkan beberapa fitur dari situs Myriad. Konsepnya sebenarnya udah lama digodok itu sama gue sama teman-teman gue di tim intinya Myriad. Itu semuanya mulai sekitar tahun 2010-an gitu. Karena gue lihat bahwa konten yang ada di internet gitu dan yang ada di sosmed enggak dimiliki oleh usernya. Jadi semuanya dipusatin ke Twitter, dipusatin ke Facebook, dipusatin ke mana gitu, tapi identitas user dan identitas pengguna itu jadi kayak fragmented gitu loh. Jadi tersebar kemana-mana. Dan pengguna sendiri nggak punya kendali atas identitas itu sebenarnya. Dan setelah dekade itu ya terlihat bahwa memang platform-platform medsos yang ada sekarang kendali atas identitas kita dan atas apa yang kita bisa lihat atau nggak bisa lihat atau apa yang kita bisa ngomong nggak bisa ngomong itu makin lama makin makin berkuasa mereka gitu. Dan sampai pada waktu pemilu Amerika kemarin si presiden itu dia disensor kan oleh Twitter. Nah, kita pikir bahwa platform medsos itu sebenarnya bukan hak mereka untuk nyensor seperti itu. Mau setuju sama si presiden ini, mau nggak setuju sama si presiden itu bukan masalah politik, tapi cuma masalah masa mereka punya kayak hukum sendiri gitu kan. Hmm. Jadi awal tahun lalu, sedikit lebih lama dari mungkin Desember 2020 ya, eh, gue sama teman-teman ada misalnya si Decentricity yang jadi bantu apa untuk nulis white paper, terus ada Gilang Bagaskara CTO dari Blocksphere.id buat yang mau nengok. Eh, kami bikin konsepnya jadi gini, Myriad itu harus tidak terpusat, decentralized, harus federated. Jadi kalau lo nggak suka versi Myriad yang kita propose, lo bisa punya versi lain, versi lo sendiri. Dan yang tanggung jawab atas konten adalah masing-masing gitu user. Jadi konten itu milik lo upload apa itu milik lo, tanggung jawab lo. Tapi juga tanggung jawab yang punya servernya. Jadi server kita kasih nama instant Myriad gitu. Kalau lu buka versi Myriad lo instance itu kan kayak rumah lo. Jadi lu punya hak untuk nge-host atau tidak nge-host. Dan di situ lu bisa bikin komunitas yang cocok sama gaya lo sendiri gitu. Dan kalau nggak suka komunitas yang sudah ada, ya bikin komunitas sendiri, nggak masalah juga. Nah, Web3 di situ jadi penting buat beberapa fitur. Fitur yang pertama itu identitas. Karena ya teman-teman yang pakai sekarang MetaMask atau Near Wallet atau Polkadot.js atau apa gitu wallet-wallet pokoknya,
mereka udah tahu gitu bagaimana gampangnya kalau mau login atau kalau mau bertransaksi sudah ada MetaMask gitu. Itu karena pengelolaan identitas dari blockchain gitu. Nah, itu dibutuhkan banget. Terus di Myriad itu user bisa kirim tip ke user lain, ke konten manapun. Jadi gue ke Myriad, gue upload gambar atau musik atau video atau artikel atau apa gitu, bisa lo kirim tip sekarang dalam bentuk Myriad. Tapi nanti kita implementasi beberapa wallet lagi, wallet NIR, wallet Ethereum. Jadi ntar bisa kirim koin apa aja gitu sebagai tip. Itu tentu saja butuh teknologi blockchain buat itu. Dan nanti misal kalau kita integrasi sama wallet NIR, ya lo juga harus punya akun NIR gitu ya. Terus ada, dan itu cukup penting apalagi di suasana yang sekarang gitu, yang NFT jadi suatu hal yang cukup besar. Tapi kita mulai pikirin itu sebenarnya sebelum trennya sih. Jadi konten apapun yang lu posting di Myriad, lu bisa minting sebagai NFT. Itu lumayan penting karena misal lo bisa import konten sekarang dari Twitter atau dari Reddit, dan kalau terbukti lo pemilik konten itu, lo bisa minting nanti. Dan itu juga bisa konten-konten dari luar Myriad itu juga bisa terima tip. Jadi buat kreator itu lumayan karena nggak usah import konten, ya nggak usah bikin ulang konten-konten, nggak usah upload ulang gitu, cukup copy paste link gitu. Nanti gue bisa kasih demo. Mantap. Nah, Mantap. Ini jadinya kalau seandainya sistem verifikasinya itu, ini agak teknis lah ya. Ini sistem verifikasinya itu seperti gimana tuh, Mas Dani? Sistem verifikasi itu sekarang cukup gampang sih. Kalau mau, itu namanya claim your timeline gitu ya. Lo ke Myriad, lo kasih tahu profile akun Twitter lo jadi lo kasih link ke akun Twitter lo. Abis itu lo nge-tweet I'm part of Myriad, terus ada kode gitu, yaitu public key lo. Myriad itu dia akan tahu, oh ini Dani punya public key sekian di Myriad, dia tweet public key yang sama dari akun Twitternya, berarti itu orangnya sama. Jadi itu bisa diklaim. Dan kalau dari timeline gue import tweet gue, baru gue bisa minting. Tapi kalau gue import tweet orang lain, gue nggak bisa karena private key-nya belum private key, my god, no, public key-nya nggak di tweet gitu. Oh, gitu. Jadi jadi yang diimport tuh yang ininya ya, kalau misalnya dari sosmed pribadi yang sama gitu, misalnya gue punya Twitter terus diimport ke Myriad gitu kan, gue punya tweet, itu baru bisa diminting selama Twitter gue terikat sama itunya ya. Nah ini lihat, gue lagi live demo nih. Udah di login kan, gue ke Twitter. Harusnya gue juga login sebagai gue sendiri. Gue login sebagai Myriad. Gue login ke gue sendiri. Gue juga bantu kadang-kadang darurat proyek di bio ya, kalau kita ada beberapa orang yang bantu sering membantu di dalam beberapa proyek. Kadang-kadang kalau nggak ada yang nge-tweet atau buat darurat, gue pegang admin di sini, jadi jangan heran ya. Anyway, notification bla bla bla. Nah, ini si low effort punk nih. Gue klik ke sini. Oke. Nih lihat. What's on your mind? Import. Paste. Cepat akurat. Okay. Nah, ini kan dari si lab low effort punk. Ini gue nggak bisa nge-mint. Gue nggak bakal bisa nge-mint. Tapi kalau tweetnya dari gue, nanti gue bisa nge-mint. Tapi gue masih bisa send tip.
Jadi itu ntar ada itu bakal lama karena ada Polkadot wallet segala macam gitu ya. Tapi tinggal kayak gini, habis itu ada konfirmasi dari Polkadot. Terus gue kirim dia tip, kalau dia belum di Myriad, nggak apa-apa, pas dia join, dia klaim timeline dia sendiri, tipnya dia bisa klaim juga. Wah, berarti sebenarnya nge-quote tweet orang lain di sosial media Myriad itu menguntungkan orang lain ya sebenarnya. Menguntungkan orang lain, tapi itu nggak masalah juga. Karena lo sebagai user kan, lo mau kasih konten yang bagus ke followers lo segala macam, ke teman-teman lo gitu kan. Dan lo sebagai consumer gitu, lo mau incentivize orang untuk bikin konten-konten yang bagus. Jadi itu it works two ways gitu loh. Kalau lo bisa import konten orang, tapi orang yang di tip, which is normal gitu ya, orang juga bisa import konten lo dan lo yang nggak akan ditip. Mantap. Oke, ngerti. Terus kalau seandainya kayak ini dari sisi pandang developer ke orang awam ya. Jadi penontonnya ini adalah orang awam. Itu menurut Mas Dani ini kenapa sosial media itu harus menggunakan teknologi Web3? Itu harus atau enggak? Kalau seandainya harus, itu kenapa? Ya menurut gue sih memang harus, karena satu ada pengelolaan identitas. Jadi sebenarnya sekarang sama teknologi Web3, gue bisa punya kayak identitas gue sendiri, dan di bawah identitas itu mau pseudonym atau mau anonim atau gimana ya, tapi gue punya inventory, gue punya barang digital gitu, NFT gue, transaksi gue, segala macam gitu. Nah ini gimana gue bisa pindah dari platform satu ke platform satu lagi gitu, dengan cara export inventory segala macam. Jadi singkat kata ya, gue di Tokopedia sama gue di Facebook sama gue di Bukalapak itu beda entitas, beda identitas gitu. Tapi kalau pakai wallet atau kalau pakai sistem yang bisa memusatkan transaksi dan inventory bukan ke sistem tapi ke gue sendiri, itu namanya sovereign kan, sovereignty, data sovereignty. Jadi kalau gue yang jadi satu-satunya orang yang bisa mengelola data gue sendiri, ya gue bisa bawa kemana-mana gitu. Nah ini satu hal yang cukup penting. Dua, itu untuk kepemilikan. Selain blockchain sekarang nggak ada cara untuk memverifikasi secara matematis, secara algoritmis gitu, kepemilikan data digital. Itu gue upload konten di Facebook atau di Twitter gitu, yang kasih tahu bahwa konten gue adalah konten gue itu Twitter, gue harus percaya Twitter. Kalau di Facebook gue harus percaya Facebook. Kalau di YouTube gue harus percaya YouTube. Masalahnya kalau gue kreator, itu gue harus mematuhi aturan-aturan mereka yang kadang-kadang nggak jelas banget gitu. Berapa kali ada YouTuber yang ngomong apa gitu, mereka juga nggak tahu, kena copyright strike. Yang ngomong apa, gue juga nggak tahu, mereka kena demonetization. Terus di Facebook kadang-kadang ada kata-kata trigger gitu, lu bisa kena ban. Itu memang aneh. Terus ada beberapa cara untuk buktikan lo adalah lo gitu ya. Misalnya di Prancis, gue kan orang Prancis. Nah di Prancis kadang-kadang di Facebook lo harus upload foto KTP lo, which is secara freedom itu is very very bad, is very 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 bad. Nah, wow. Nah, wow banget. Ini yang memunculkan pertanyaan selanjutnya deh gue nih. Jadi sebenarnya kan di Indonesia itu adalah untuk pengguna sosmed kan, selain yang bisa dibilang cukup terbanyak di dunia, juga memiliki influencer paling masif di dunia. Kalau yang gue observe. Nah, menurut lu nih, misalnya
kan saat ini influencer di Indonesia itu kan kadang ada influencer mengarahkan ke hal yang nggak baik ataupun mengarahkan ke hal yang baik gitu ya. Nah, itu Hmm. kalau di media sosial nih kontrol buat orang-orang yang misalnya punya cara contohnya ada influencer pakai platform Myriad gitu, influencer yang dulunya dari Instagram ataupun dari Twitter dan lain sebagainya, dan tiba-tiba dia pakai Myriad dan dia menggunakan cara cara lamanya dalam arti menginfluence orang untuk hal yang misalnya kurang baik gitu. Nah, itu di Myriadnya sendiri ada kontrol atau mungkin algoritma tertentu buat mencegah hal tersebut. Oke, itu ada beberapa hal yang berbeda-beda di situ. Ada sisi legal, oke. Jadi lu punya bukan lu punya instance, lu nge-host konten-konten di Myriad sebagai instance atau sebagai Myriad sendiri gitu ya. Kalau kalau gue itu sebagai Myriad sendiri. Ada undang-undang. Undang-undang itu ada beberapa jenis konten yang nggak boleh di-host, dan itu jenis konten yang paling buruk, yang paling brengsek gitu ya. Nah, itu kita punya tim admin buat bersihin sampah yang benar-benar sampah yang di 4chan juga nggak boleh gitu, misal ya. Nah, terus ada masalah copyright. Nah, copyright itu awal-awal kan apa namanya, instance-nya Myriad cuman dari kita sendiri gitu, belum belum federated. Nah, kita juga nggak mau orang kena gangguan copyright atau apa, jadi copyright claim bakal bisa. Tapi itu bukan masalah apa yang bisa, apa yang nggak bisa, apa yang diterima, apa yang nggak diterima. Itu masalah apa pendapat komunitas. Jadi yang memunculkan bukan cuma nilai, tapi aktivitas dan ketertarikan dari suatu komunitas online, dari suatu produk online itu komunitasnya. Dan kita akan implementasi beberapa cara biar komunitas yang bisa memutuskan apa yang mereka mau lihat, apa yang mereka nggak mau lihat. Bukan algoritma, bukan kita sendiri, karena kitanya bukan semacam hakim, nggak punya kayak semacam kekuasaan moral di atas konten user dan member-member kita gitu. Cuman member pasti bisa block, member pasti bisa hide. Nanti pemilik instance dia bisa delete konten yang dia nggak suka, kayak moderator di subreddit misalnya ya kan, mereka bisa. Tapi untuk reporting kita akan sediakan fasilitas, dan moderasi kita akan sediakan fasilitas seperti misalnya yang kita sebut decentralized moderation. Jadi sebagai pengguna Myriad, lo join satu grup, satu antrian untuk jadi moderator. Oke? Pada saat ada post yang yang di-report, reportnya akan lari ke beberapa orang secara acak-acakan di dalam antrian itu. Orang itu nggak bisa dikirim post 2 kali berturut-turut. Jadi tiap kali ada satu grup orang random yang akan memutuskan dan yang akan memilih aksi yang harus diambil setelah ada konten yang dilaporkan. Nah, itu buat bantu pemilik instance untuk lihat konten yang menurut komunitasnya nggak diterima atau nggak baik. Jelas nggak? Kalau ada pertanyaan silakan. Sebenarnya yang tadi sempat ada poin yang gua lumayan cukup terusik, yaitu soal mengepost konten yang sudah bercopyright ya. Tadi kan ada tuh. Nah, kalau di musik sendiri kan biasanya konten kreator itu kan selalu butuh background musik. Kalau di YouTube kan ribet ya, kalau dia pakai lagu yang ada copyrightnya, lagunya nggak bisa dimonetisasi. Jadi mau nggak mau dia pakai lagu yang non copyright yang biasa dia cari free gratis di YouTube ataupun yang sudah di provide di YouTube-nya. Nah, kalau di Myriad sendiri itu gimana sih kayak buat
si konten kreator pingin ngepost video dan misalnya lagunya ini copyrighted sudah ada lisensi resminya, itu apakah dia nggak akan bisa ditiping atau mungkin gua nggak tahu nih gimana mekanismenya nih. Itu mekanismenya nanti akan ada aksi dari moderator, tapi itu juga tergantung siapa yang laporkan postnya dan berapa banyak laporan gitu. Ya tentu saja kita nggak mau rugiin orang yang yang susah payah gitu ya untuk dapat copyright ke musik atau pokoknya ke konten mereka gitu ya. Tapi kita juga nggak mau susahin konten kreator yang cuma ambil 10 detik dari sini, 10 detik dari situ, atau yang munculin sesuatu sebagai insert di dalam satu video gitu. Jadi toolsnya buat kita itu decentralized moderation itu penting banget. Habis itu keputusan admin, keputusan manusia bukan keputusan algoritma itu penting banget. Dan nanti ya kalau memang orangnya kebangetan gitu ya, misalnya gue upload lagu orang lain terus pura-pura gue yang bikin atau apa, ya ntar postnya bisa dihilang juga. Nah itu buat bagian yang belum diminted ya. Kalau soal apapun yang diminted sebagai NFT ya it's always the same thing ya. Mau di OpenSea, lu mau di mana bisa dihilangin dari front end, tapi masih aja ada di blockchain. Dan itu sesuatu yang kita harus juga gimana ya? Kita harus hati-hati dengan hal itu sebagai komunitas juga. Jadi kalau ada orang yang pakai copyright atau yang pakai konten sampah gitu untuk kumpulin tips atau untuk vote, kita juga punya sistem karma, kita juga punya sistem nanti sistem karmanya bisa kirim ekstra kayak vote twice, downvote twice, the same content, pakai booster segala, aku bisa jelasin. Tapi ya reputasi orangnya kita harus turunin gitu. Jadi itu memang ada dua sisi, ada sisi moderasi tapi juga ada sisi komunitas. Nah ini apa yang membuat gue bingung adalah mungkin kalau gue yang udah biasa terjun di kripto juga udah paham lah konsep soal yang tadi soal decentralized moderation. Nah kalau buat orang awam yang pakai sosial media Web3 soal kontrol platform itu kan mereka pasti bingung banget ya, kayak misalnya decentralized moderation katanya semua bisa diatur-atur sendiri, kok tiba-tiba konten gue diblok. Nah desentralisasinya dari mana nih gitu. Karena ngomong-ngomong soal desentralisasi, apa gini sosmed ya yang di mana sosial media tuh bakal jadi sesuatu yang mass adaptive banget, bakal usernya bakal gila-gilaan dan gue yakin ketika usernya udah jutaan, puluhan jutaan, mereka tuh kan pasti kita nggak akan expect orang akan ngepost apa gitu, dan misalnya bahkan konten berbahaya pun misalnya dia post gitu kan, dia pikir oh desentralisasi gue free dong gitu, terus abis itu tiba-tiba kena ban dan dia tiba-tiba marah gitu kayak kok desentralisasi tapi ada kontrol bandnya, mana yang bener nih. Nah untuk meluruskan paham kayak gini tuh gimana sih gitu loh. Nah oke. Jadi gini, desentralisasi dalam dari sudut pandang infrastruktur itu bisa lewat blockchain dan bisa lewat federasi. Federasi itu yang gue bahas tadi. Jadi kalau lo nggak suka Myriad, lo bisa buka instansi sendiri gitu. Nah, ini, gue publish ini itu, tapi orang nggak suka atau komunitas nggak suka sama gue atau malah post gue dihapus atau gimana? Ya buka aja sendiri instansi. Jadi lo bisa buka instansi Myriad dengan aturan-aturan lo, tapi nanti di dalam federasi juga ada sistem biar instansi lain nggak mau relay konten lo gitu kalau mereka memang nggak suka konten lo gitu. Jadi orang yang mau akses konten lo harus langsung connect ke instansi lo sendiri. Nah itu sih sistem desentralisasi di sistem federasi itu bukan berarti lo bisa seenergi dat gitu bagi-bagi yang jorok atau bagi-bagi yang bahaya atau gimana.
masih ada beberapa hal dalam rangka hukum gitu yang nggak boleh dibagi kalau kalau nggak mau kena sebagai pemilik instansi gitu, pemilik sebagai hoster gitu. Nah, tapi yang kita mau adalah lo bisa kontroversi ini, kontroversi itu kan sudut pandang manusia kita miliaran kan, jadi pasti berbeda-beda kan. Benar. Jadi ada dua lapisan, ada lapisan hukum dan ada lapisan kontroversi. Kontroversi harusnya bebas. Orang punya pendapat gitu, pendapat yang hari ini kadang-kadang pendapat yang hari ini salah, besok benar. Yang hari ini benar, besok salah. Jadi kita nggak bisa bilang, dan kita sebagai pembangun platform gitu, kita nggak bakal kayak pura-pura jadi hakim moral untuk kontroversi ini, kontroversi itu. Itu suara komunitas yang harus bicara gitu. Nah, tapi kalau dari segi hukum, ya, lo punya konten, lo hosting konten, ya lo yang milih, lo mau bayarin diri sendiri atau enggak gitu. Ya kalau lo mau bayarin diri sendiri, ya silakan hosting konten yang jorok atau yang enggak, tapi nanti lo kena. Oh begitu, ya. Sama apa ini juga pertanyaan lanjutan dari Bung Imam ya Mas Dani ya. Ini nah, kalau seandainya ceritanya pengguna sosmed Web3 ini sudah sampai jutaan atau bahkan miliaran orang nih. Dan yang saya tangkap ini moderatornya itu orang gitu. Nah, karena moderatornya itu orang, apakah itu kayak menaikkan human labor enggak? Ya kan, karena kan moderatornya orang gitu. Jadi orang kayak banyak orang dong jadi moderatornya gitu. In a sense begitu bagi orang awam. Itu gimana? Super cool question. Jadi gini, moderator memang orang, tapi itu orang yang dengan sukarela mau jadi moderator. Oke? Di Reddit misalnya, lu banyak banget moderator sukarela. Cuman mereka bisa dapat moderasi banyak subreddit sekalian, dan mereka bisa jadi power mod. Berarti kalau misalnya gue nggak suka kucing, terus gue moderate beberapa subreddit tentang apa gitu, tentang gaming, tentang multimedia, tentang anime, tentang whatever gitu, gue bisa di semua subreddit itu gue bisa mutusin untuk ngeban semua orang yang bahas kucing. Nah, itu nggak adil. Karena crowd moderation itu decentralized moderation itu orang nggak bisa simpan kekuasaan lebih dari satu kali. Jadi nggak bisa voting 2 kali berturut-turut, dan bagaimanapun itu random. Nah, memang buat sistem ini butuh banyak orang, tapi orang itu akan dikasih reward dalam bentuk miria juga. Jadi itu bukan pekerjaan gratis, dan itu sesuatu yang akan meningkat kualitas konten, yang akan meningkat suasana baik komunitas, dan yang akan kasih sumber revenue kripto gitu ya pada moderator-moderator yang jadi calon gitu di antreannya. Gitu. Sama ini satu pertanyaan lagi nih, di Reddit kan ada yang namanya mob mentality ya kan. Jadinya mob mentality adalah di mana orang-orang gak mempunyai opini sendiri tetapi ikut yang berkuasa gitu. Banyak banget di Reddit. Nah, kok seandainya di Myriad ini dengan yang ada yang namanya moderator begitu-begitu, apakah bakal ada kasus yang similar gitu seperti mob mentality yang ada di Reddit gitu, atau orang mempunyai wewenang sendiri untuk do whatever they want and have their own opinion gitu? Nah, mob mentality itu kita coba basmi dengan beberapa trik UI UX. Pertama ya, dan itu penting banget. Mob mentality itu memang bisa dibasmi dari sisi federasi, dan bisa dibasmi dari sisi decentralized moderation gitu ya. Cuman ada lagi, misalnya gue nggak suka, jadi kalau gue download, gue akan download post gue sendiri kali ya. Pakai dulu, cari posting gue sendiri. Jadi coba lihat screen gue ya, yang screen share.
post itu impor. Yang gue post sendiri di mana? So, nanti orangnya gue tip, gue minta maaf sekalian. Nah ini kan lihat posting gue ini. Kalau suka, oke suka, vote. Ini masih agak lambat karena masih tasnet. Kalau nggak suka, apa yang terjadi? Ini ditulis, your downvote will be submitted after you post the comment. Dan itu penting banget. Ada dua bagian, ada bagian diskusi. Berarti lo mau diskusi bahasa atau gimana gitu, ya pokoknya diskusi lah, kita ngobrol, kita asik gitu, nongkrong. Atau lo mau berdebat, lu punya opini yang keras gitu, lu punya opini diri lo dan lu pengen banget gitu debat tentang gue nggak tahu di sini language sharing is bad gitu loh. Tapi nggak bisa cuman sekedar downvote. Lihat gitu, downvote-nya banyak, apa gue ikut downvote. Nggak bisa. Lu harus ngomen dulu. Berarti lu harus lihat di debate ada apa dulu gitu. Nah, habis kalau orang yang cuman nyampah, yang cuman downvote, asal downvote, ya disuruh nulis komen, mereka paling ya nggak bakal, karena ya effort gitu loh. Nah, kalaupun gue cuman gini-gini, ya nanti gue kena downvote dong. Gue nggak kena tip, gue kena downvote. Jadi itu insentif buat berkontribusi dengan sehat di dalam konversasi kita. Ada satu lagi, di sini kelihatan kan ada kudos kan. Nah, kudos itu lama-kelamaan akan jadi suatu sistem poin yang bisa dikirim ke orang lain dan yang bisa di-spend gitu. Jadi nanti reward ya berarti ya? Bukan reward, tapi misalnya kan kalau misalnya gue punya karma banyak di Reddit gitu ya, 1 juta karma gitu ya, gue nggak bisa ngapa-apain sama karma itu, kan? Padahal itu sesuatu yang gue benar-benar gimana ya? Itu hasil konten gue kan. Jadi harusnya ada value. Nah, di Myriad nanti lu bisa pakai ini. Untuk kirim ke orang lain. Jadi lu bisa kirim reputasi dalam bentuk downvote lebih dari 1 kali atau upvote lebih dari 1 kali. Tapi makin banyak lu punya kudos, makin mahal extra downvote dan extra vote. Jadi hati-hati juga, berarti lo taruhan sama reputasi lo sendiri kalau lo mau hancurin reputasi orang lain atau naikin reputasi orang lain gitu. Ada harga sebagai harga sosial gitu, harga reputasi. Itu kudos nggak bisa dibeli, nggak bisa ditukar di exchange, nggak bisa di apa. Jadi bukan masalah siapa punya duit dia bisa kasih reputasi, itu memang harus bangun image dulu gitu. Oh, berarti kalau seandainya dengan ada sistem ini semua, berarti bisa dibilang kayak apa untuk orang biar bisa lebih careful itu menggunakan sistem tanda kutip kayak keuangan gitulah ya. Jadi biar orang lebih careful kayak menggabungkan money, uang dan sosial reputasi begitu. Jadi orang biar hati-hati. Yeah. Interesting. Oke. Okay. Dan menurut gue ini kayak kayak apa? Sosial kredit itu kan sesuatu yang sebenarnya di underestimate banget di Indonesia ya, karena terutama kalau kita lihat sosmed konvensional banyak orang tuh dijatuhin reputasinya terus orangnya tinggal lari kabur, terus buat ya apa buat aja apa namanya misalnya kayak ada selebgram nama baiknya dijatuhin sama misalnya ya kita sebut let's say bocil kematian gitu kan, ternyata bocil kematiannya kita cek sosmednya ternyata second account terus third account. Nah yang kayak gitu-gitu tuh gimana tuh kalau dengan sistem kudos ini? Nah sistem kudos ini awalnya kita bisa bandingin ya, lu punya total like atau total reputasi. Kalau lu benar-benar mau beremphasis upvote lebih dari 1 kali, downvote lebih dari 1 kali, lo pakai total upvote dan total reputasi lo untuk pokoknya taruhkan gitu ya, pertaruhkan
mempertaruhkan reputasi lo sendiri. Nah, dua, kita akan membangun fitur yang lebih lengkap nanti untuk analisis reputasi. Itu nggak akan sekarang, nggak akan bulan depan, tapi sistem Kudos itu memang ada analytics-nya. Yang penting yang gue lupa sebut kemarin di AMA gue di Indonesia atau di tempat-tempat lain, kadang-kadang gue lupa ngomong, adalah bahwa jadi lo punya satu, kita open source, dua, we're on app chain bukan a dApp, berarti bisa ada app buat Myriad. Nanti kalau orang mau bisa bikin dApp yang membantu mengelola reputasi, analytics. Bisa ada dApp yang mengubah sistem Kudos juga kalau mau pakai kayak gitu. Bisa ada dApp yang ganti frontend, yang ganti apa. Jadi dApp analytics itu kalau lo mau masuk ekosistem gitu, lo mau pakai API Myriad, bikin analytics sendiri, silakan juga bisa. Jadi lewat sistem-sistem analytics itu kita akan bisa lihat siapa yang sebenarnya punya social credit atau nggak punya social credit gitu. Nah, terus kalau misalnya ini kan tadi nyebut soal upchain dan di apps ya. Kalau di apps kan mungkin masyarakat awam yang terjun di kripto udah tahu nih. Nah, untuk konsep di apps dan upchain ini untuk sosial media Web3, penjelasan gampangnya gimana sih buat orang awam gitu loh? Buat orang awam sih, gue bakal ngomong nggak usah dijelasin lah. Lo ada Myriad sosial, terus Myriad sosial ada app-nya, nanti ada App Store-nya, terus lo bisa tambahin fitur, itu aja. Oke, mantap. Nah, ini by the way shout out juga buat tadi ini ada Mbak Indi Safira, dia NFT artis. Nah, kebetulan NFT artis di Indonesia tuh lumayan subur nih, dan tadi kan Myriad ada import NFT gitu. Apakah Myriad bisa menjadi platform sosmed yang sangat mendukung untuk memarketkan dan membranding NFT artisnya nih ke depan gitu? Bukan cuma NFT artis, tapi semua artis sih, gue ngomong. NFT itu menurut gue, kenapa gue suka banget konsep NFT? Karena satu, gue sebagai blockchain konsultan, gue pernah jadi konsultan kan agak lama, dan gak selalu pakai rambut ungu dan sering serius-serius sama corporate segala macam. Sistem NFT itu memang dalam dalam konteks corporate atau dalam konteks gimana ya, non public facing IT gitu ya, sangat-sangat membantu. Nah, tapi buat general public gitu ya, apalagi buat kreator, NFT itu suatu kesempatan untuk dapat dukungan yang lebih konsisten gitu, lebih konsisten dan lebih bebas. Karena NFT-nya bisa ganti ke platform itu, terus lo bisa set harga sendiri, terus lo nggak harus ikut aturan monetisasi platform-platform yang terpusat segala macam. Jadi itu format, menurut gue itu format, dan itu buat gue itu cara untuk menyampaikan konten lo ke orang lain. Jadi tadi lo sebut NFT artist, gue cuma ngomong artis sebenarnya, because lo bikin konten, orang beli konten lo sebagai tanda apresiasi seni lo gitu, dan it's how it should be gitu loh. Nah, kalau Myriad nanti ya kita bisa impor NFT dari tempat lain, kita bisa minting di Myriad, nanti ada metaverse, kita bisa pamerin NFT dari berbagai platform. Jadi itu pasti akan sangat membantu untuk satu, pamerin NFT, terus sambung sama fans kita, sama teman-teman kita, sama siapapun yang tertarik sama konten kita,
langsung di dalam satu timeline, jadi nggak usah publish di sini, terus import di situ, terus diskusi di sana, apa gitu, langsung di satu tempat tuh ada NFT-nya, ada komennya, ada tipsnya. Nanti kalau mau beli misalnya NFT-nya ada link ke marketplace-nya, karena Myriad itu bukan marketplace, tapi ada fasilitas nanti ke link buat beli. Oke, beli di OpenSea, beli di Unique One, beli di Paras, gimana gitu. Jadi promosinya gampang. Terus lewat crowdsource content discovery gitu, lo bisa juga dapat dampak dan reach yang cukup menarik juga sih. Jadi kita kan nggak punya content discovery algorithm, kita punya yang namanya experience. Gue bikin ini kayak safe search, tau nggak? Nih lihat di detail. Itu mungkin agak lambat ya, gue ngomong masih testnet, tapi cukup cepat juga. Jadi ada tag ini, terus nanti akan ada kategori untuk tag yang di exclude gitu ya. Misalnya gue mau Myriad tapi gue nggak mau Myriad video misalnya, ya gue exclude tag Myriad video. Terus ada orang yang sudah diimport dari Twitter yang udah ada di Myriad, terus itu gue save, dan hasilnya dulu dia loading. Gue sebut ini masih testnet ya, jadi kadang-kadang masih ada bugs atau glitch 1-2 gitu yang bisa gue harus clear cache nih kayaknya. Mainnetnya bakal datang dengan a lot of pembasmian bug dan a lot of a lot of performance improvement. Should be this month right after the IDO, so you stay tuned. Pokoknya experience ini lo klik, nah hasilnya jadi muncul di timeline. Jadi lo lihat gue barusan klik, dia lagi loading. Nah ini kontennya beda kan, karena ini hasil query, hasil search yang gue simpan di sini. Nah tapi nanti gue bukan cuma bikin search berdasarkan tag, berdasarkan orang apa gitu. Gue bisa lihat experience orang lain dan subscribe ke experience orang lain, dan lo bisa jadi kurator. Jadi kan pasti dunia sosmed itu luas banget kan. Kita nggak pernah tahu kalau kita baru masuk satu ekosistem, siapa yang mantap gitu, siapa yang kontennya seru, siapa yang kontennya menyenangkan, siapa yang komunitasnya diskusinya bagus atau apa gitu. Jadi lu akan cari experience yang di fitur, nanti ada di mainnet ada fitur experience, dan lu bisa cari dari sini gitu. Oh ya, orang ini bikin konten dengan tag ini. Oh, tag ini nggak ada di experience. Gue bikin experience baru nih buat gue sendiri. Habis itu ternyata ada orang yang subscribe. Nah, gitu kontennya bakal kesebar. Dan reach ini lo bisa kayak ya mumpung gitu sebagai kreator, sebagai artis gitu. Ada network effect ini yang bakal cukup bermanfaat buat diri lo gitu. Oke. Sama apa ini kalau gini pertanyaan mungkin saya mewakili orang-orang awam yang bakal nonton di YouTube nanti ya. Ya. NFT kreator dia mau menggunakan Myriad sosial sebagai marketplace itu bisa kan ya, Mas ya? Sebagai tempat pamer, bukan sebagai marketplace. Oke, tempat pamer. Shilling. Oke. Ngerti. Shilling. Oke, if you want. Sama kalau seandainya ngomongin influencer lagi nih. Terus influencernya mau masuk ke Web3 atau nggak mau masuk ke Myriad lah. Itu bakal bakal ada pendapatannya itu bakal stabil ya, karena mereka pakai endorse IG atau endorse produk gitu. Kayak pendapatannya di sosial media. Ini apakah bakal ada additional benefit atau kalau samalah pendapatannya di Myriad /Web3 sama yang di Web2 biasa sosmednya? Ya, jadi pendapatan itu tergantung primbon ya. Maksud gue kita semua crowdsource kan.
Jadi nggak ada program dari Myriad kayak lu ada endorsement apa. Ya nanti pastilah dalam rangka marketing segala macam kita ada ambassador program segala macam gitu. Tapi sebagai flow keseharian dan flow bisnis influencer, lo ada di Myriad, lo panen tip lo bisa lo bikin NFT lo, ntar lo jual di marketplace, itu rutinitas lo gitu. Nggak ada endorsement atau verified profile atau apa. Verifikasi lu bikin sendiri. Verifikasi lu bikin sendiri di sosial media itu tuh. Lu verifikasi lu benaran dari Twitter, lu benaran dari Reddit, terus nanti ada YouTube-nya, ada Telegram-nya, ada apa lagi, ada siapa lagi gitu. Jadi memang bebas. Oke, berarti kalau seandainya kayak gini nih, ada orang mau jualan gitu, jualan produk di Myriad gitu. Terus menggunakan salah satu orang terkenal juga di Myriad untuk mengendorse produknya mereka gitu. Itu juga bisa lah ya? Ya juga bisa. Juga bisa, dan ada additional benefit dari misalnya dari kudosnya, dari tipe Myriadnya juga bisa kan ya? Nah, itu additional benefit itu lo bisa lihat dari UX-nya. Jadi lo bisa bikin tag, lo bisa bikin experience seputar produk yang lo endorse. Terus sebagai matrix lo ada vote, don't vote, kudos. Terus lo ada tipping, lo ada komen. Komennya ada di discussion atau ada di debate. Terus komennya kan juga bisa di tip. Terus lo bisa lihat gitu, kalau komunitas lo aktif banget gitu, terus saling mendukung banget, bisa tip komen masing-masing atau enggak. Pokoknya metrisnya banyak. Dan karena nanti kita bisa punya apps analytics segala macam gitu, ya siapa tahu lo juga bisa bangun kayak revenue model untuk bikin analytics di atas Myriad gitu, buat influencer segala macam. Oke, sama ngomongin soal, ini ngomongin soal upvote, downvote nih. Nah, kalau seandainya apakah ada yang bakal namanya kayak gang mentality gitu loh? Mereka kayak bener-bener bias towards their own komunitasnya sendiri, terus upvote terus gitu. Terus kalau seandainya nggak suka sama komunitas lain di Myriad, misalnya downvote terus. Tapi mereka mempunyai akses sama resources melakukan those things gitu. Itu utama karena di industri K-pop banyak banget buzzer-buzzer fans-fansnya yang buat ngejatuhin orang-orang yang menjelekkan fans idola mereka, dan itu udah kejadian di beberapa sosmed soalnya. Nah, exactly seperti itu. Itu gimana tuh Mas Dani? Lo mau ngejatuhin orang, lo pakai kudos lo. Jadi kan lo bisa download lebih dari satu kali kan sekarang. Jadi kalau benar-benar mau ada dampak, lo harus pakai reputasi lo sendiri kan. Awas, lo pakai reputasi lo sendiri untuk naikin orang atau untuk turunin orang, lo siap bertaruhkan seberapa banyak dari reputasi lo sendiri untuk lakukan. Sorry Mas, mic-nya agak kecilan tiba-tiba. Oh. Iya, coba tes suaranya. Oke. Ya. Is it better now? Ya, better. Oke. Jadi gini ya, lo kan sekarang di Myriad sebentar. Oke, aman Mas. Sorry, hal-hal domestik. So gini ya, kalau di Twitter lo mau jatuhin orang gitu ya, lo butuh 1000 akun, bukan di Twitter, di Reddit atau misalnya di Reddit lo mau downvote gitu, lo butuh 1000 akun yang downvote satu kali. Oke? Kalau di Myriad, lo bisa, kalau lo punya banyak kudos, lo bisa downvote lebih dari satu kali kan. Jadi potensi per akun gitu untuk jatuhin orang itu jauh lebih gede. Cuman risikonya adalah lo bertaruhkan reputasi diri lo sendiri, kudos diri lo sendiri. Jadi sebelum lo mikir untuk dukung seseorang, untuk jatuhin seseorang dengan kebangetan gitu, ya lo mikir juga gitu, reputasi gue sendiri jadi turun juga dong. Social credit gue juga jadi turun dong. Jadi mungkin nggak usah terlalu kayak gitu dah. Gitu.
Nah, Apakah ini berlaku juga buat orang yang bikin multiple akun? Karena kan sering banget buzzer-buzzer gitu punya misalnya kayak 50 akun dalam sehari, kayak gitu-gitu loh. itu multiple akun. Nanti memang algoritma kudus itu sesuatu sistem kudus, sesuatu yang gue pikirin sejak tahun 2017 atau 2018 gitu. Jadi memang ada kayak tweak biar hal-hal seperti itu nggak terjadi. Jadi ada waitingnya. Lo di downvote sama orang yang kudusnya rendah, downvote-nya nggak se nggak sepenting di downvote orang yang kudusnya tinggi banget. Tapi di sisi lain orang yang kudusnya tinggi banget buat downvote lo lebih mahal. Jadi itu jadi rata gitu, jadi adil. Oke, jadi level the playing field lah ya. Jadinya orang nggak bisa upvote dan downvote gitu ya. Sama what happens gitu loh kalau seandainya orang kudosnya jadi drop jadi 0 gitu misalnya. What happens? Di top up. Di top up ada jumlah minimal gitu, lo bisa di top up setiap. Jadi nanti itu DAO decided ya, the DAO yang decide berapa dan berapa apa jangka waktunya. Tapi misalnya kudosnya 10 per minggu, kalau lu di bawah 10 lu di top up sampai 10 setiap minggu gitu. Tapi nggak banyak-banyak, cukup biar lu bisa boosting 1-2 post gitu kalau lu mau, itu aja. Oke, jadinya bisa kayak faucet gitu. Pakai apa tuh? Top up-nya pakai apa tuh? Otomatis dari sistem. Lo nggak bisa beli kudos. Itu bukan duit yang bicara tuh. Lo mau bantuin, lo sana lo tipin, lo bisa tip komen, lo bisa tip konten, tapi kudos itu the sacred not touch gitu. Don't touch my kudos. Berarti kudosnya ini kan tadi yang top up katanya dari DAO-nya, yang dimana dari organize komunitasnya gitu ya. Ini jumlah top up dan frekuensi top up. Misalnya bisa kayak ada akun emang udah image-nya jelek banget lah, bukan kayak ngejatuhin posting orang, tapi pokoknya saya enak jidat gitu. Apakah DAO-nya juga akan tetap memberikan kudosnya setiap minggu atau gimana nih? Iya, karena top up-nya kan ada batas atas. Oh. Jadi kalau lewati batas atasnya lo nggak bakal dapat top up-nya. I see. Jadi misalnya DAO itu dia mutusin, oke, untuk orang yang kudos kurang dari 10, kita setiap minggu top up sampai 10. Buat yang di atas 10 kita nggak top up. Bisa kayak gini. Menarik. Oke. Sama kalau seandainya orang yang kudosnya kecil lah ya, terus dia mau nge-downvote orang, efeknya itu nggak sebesar, nggak gede banget kan, jadinya dia harusnya nggak sebesar itu. Oke. Level the playing field banget ya. Level the playing field itu memang. Jadi gini ya, sekarang sistem yang gue sebut itu sistem yang ada disebut di white paper, sistem ada yang this is subject to change ya. Ini bakal berubah untuk menyesuaikan realitas dan untuk menyesuaikan sikon gitu dan pemakaian. Jadi kita mau keep the field level kayak lu ngomong. Mungkin algoritma nanti bakal berubah ya. Gue nggak ngomong itu bakal mulai seperti ini dan nanti sampai 10 tahun 20 tahun ke depan nggak bakal gerak gitu ya. Kalau kita dapat sistem yang lebih fair atau lebih menguntungkan buat komunitas dan individu, kita akan pakai sistem baru itu. Tentu saja dengan cara submit ke DAO, bukan cuma kayak klik, karena memang gunanya DAO kayak gitu. Ataupun kalau ada orang yang submit kayak myriad improvement proposal misalnya, yang kudosnya memang lebih menguntungkan buat komunitas dan individu, siapa tahu sistem itu yang bisa diadopsi gitu. Menarik. Ini sebelum ini gue ada last question sebelum mungkin yang join di sini mau nanya-nanya juga sama Mas Dani. Ini kan gue
sangat tertarik dengan fitur experience yang dimana kalau di sosmed manapun fitur hashtag itu sangat susah difilter ya buat user gitu. Nah, apakah fitur experience untuk memfilter hashtag ini bakal mendapatkan dampak psikologis yang lebih positif untuk pengguna sosmednya? Jadi gini ya, hashtag itu cuman alat untuk klasifikasi, ya, untuk menggolongkan topik-topik segala macam. Nanti dan itu bakal kedengaran seperti kontradiksi gitu, tapi bukan. Nanti kita akan develop machine learning algorithm, tapi ini bukan untuk content discovery. Itu untuk sesuaikan experience yang ini nih, yang tadi aku klik di sini nih. Jadi gini, untuk misalnya semua gue balik ke experience-nya dulu. Nah kan detail ya. Ini loading. Jadi kita ambil semua posting-posting itu yang ada tag-tag itu, dan akan ada slider nanti. Itu nanti ya, karena machine learning itu this is not something that happens like in a day. We need some development and this is in jangka cukup panjang. Bakal ada slider, akuratnya hashtag seperti apa. Gue mau kontennya yang lebih mirip konten yang gue biasanya lihat atau lebih beda yang biasanya yang gue lihat. Gue mau hashtag yang kayak gitu dengan dari orang yang biasanya gue suka ikut gaul atau enggak gitu. Jadi pokoknya bakal pakai slider itu untuk menyesuaikan secara detail gitu apa yang kita mau lihat. Berarti dan ya gue mau nanya lagi, dampak psikologisnya dari sisi apa aja? Misalnya kadang ada orang yang misalnya ngelihat kalau di IG itu kan sering banget kita ngefollow teman misalnya, ternyata temennya ini suka nge-like atau ngefollow konten-konten yang ternyata kita nggak suka lihat sama sekali, dan kalau di explore mereka kan nggak bisa kita filter, itu juga memberikan kayak psikologis kayak anjing ganggu kasarnya gitu ngomongnya kan. Gitu. Nah, apakah dengan filter ini misalnya misalnya Mas Dani nge-follow saya di Miriat gitu kan. Terus habis itu ternyata saya sering nge-post konten yang emang secara pribadi Mas Dani nggak suka gitu. Nah, cukup atur experience aja, jadi tetap follow-followan tapi nggak ngelihat konten yang saya suka gitu misalnya. Exactly like that sih. Karena kita memang berdasarkan konten, bukan berdasarkan orang. Jadi itu gue masukin orang, tapi gue cuman bisa masukin nanti ya, itu memang granular banget. Tapi cuman bisa masukin misalnya gue cuman mau lihat hashtag Miriat dari Dani. Hashtag yang lain dari Dani gue nggak peduli. Bisa juga gue sebagai Dani bisa bikin beberapa experience nih. Gue masukin post gue sendiri di dalam experience gue sendiri. Sekarang bisa dengan cara gue pakai hashtag yang unik gitu. Nanti bisa langsung nyuntik satu post ke experience diri sendiri. Dan daripada lo follow gue, lo follow experience gue. Gitu. Jadi itu memang berdasarkan topik, lebih berdasarkan topik daripada berdasarkan orang. Berarti ini bisa mensortir conversation juga ya di sosial media. Iya. Jadi lebih hidup. Iya. Mantap. Betul. Okay. Experience itu experience itu kalau masih nggak jelas itu kayak grup publik yang dinamis. Jadi bukan grup publik yang lo bikin grupnya habis itu lo bahas apa gitu, tapi lo menciptakan satu grup publik berdasarkan konten yang sudah ada dengan cara masukin tag dan masukin orang. Gitu. Oke. Dan lu join konversasinya. Ya.
Oke, Interesting. ini buat kalian yang join juga di room. Kalau kalian mau open mic, mau nanya-nanya ke Mas Daniel soal mungkin soal Myriad atau soal sosial Web3, mungkin kalian bisa open mic langsung dan kalian bisa tanyakan aja. Kita kasih kesempatan kok. Ayo Woi guys. guys, santai-santai. Let's go, let's go. Mumpung orangnya masih ada di sini. Sebelum gua closing nih, apa kalian ada kesempatan nanya nih? Lumayan loh, jarang-jarang nanya sama founder Myriad Sosial langsung. Langsung loh. Mungkin Tapi kalian jangan malu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, pakai kalau ada yang mau coba bahasa Sunda, siapa tahu ngerti. Yang penting jangan bahasa Batak gue nggak bisa. Udah coba berkali-kali nggak bisa. ya, oke Mas Korpings, Mas Aji Bedok, dan Mas Meziaris, mungkin kalau mau open mic buat nanya silakan sebelum closing nih. Karena biar mungkin kalian ada pertanyaan yang kalian nggak duga. Kayak misalnya mungkin kita hostnya Bung Ferel dan gua Imam Kiku juga nggak expect gitu. Kalian bisa tanyain juga. Atau mungkin di Ferel ini kan kita live di YouTube juga. Mungkin di YouTube ada yang komen buat nanya atau gimana, Rel? Tutar ya, gue coba cek dulu. Tapi ini gue juga ada pertanyaan sih, kayak apa ke Mas Dani ini. Ini kok seandainya Myriad Sosial, dan banyak apa sih orang Indonesia lah. Apakah orang Indonesia itu siap beradaptasi untuk menggunakan sosmed Web3 gitu? Opini Mas Dani gimana nih? What is your opinion? Gue ketawa karena menurut gue sih kalau teknologi yang lagi naik daun apa gitu, early adopter itu Indonesia banget. Maksud gue gue di sini sejak ya mulai bolak-balik ya sejak tahun 2000 ya. Dan gue selalu dengar pertanyaan ini, apakah orang Indonesia siap untuk teknologi ini, untuk teknologi ini. Terus pas pertanyaannya ditanya gitu, udah leading, udah first adopter, udah leader gitu dalam adopsi teknologi itu. Apakah Indonesia siap untuk pasar HP, untuk mobile phone gitu? Yeah, you better believe it's real gitu. Apakah udah siap untuk internet dan sosial media? Well, leading nation again. Apakah udah siap untuk influencer atau crypto? Well, then again, leading nation. Jadi ada kemungkinan Indonesia bakal leading Web3 apa sosmed gitu juga ya? Iyalah, itu kenapa gue itu agak pribadi ya. Kenapa gue suka banget di Indonesia itu karena dari sisi IT itu orang suka penasaran, orang suka coba-coba, dan kalau suka itu benar-benar antusias gitu. Antusiasnya itu yang energinya gitu, yang sangat luar biasa. Dan gue yakin banget itu Web3 itu Indonesia bakal jadi pemain yang sangat-sangat besar. Dari sisi regulasi pun adopsi cryptocurrency dalam rangka hukum itu Indonesia cepat banget loh. Cepat banget, dan yang ngomong juga bagus dibandingkan di Amerika, dibandingkan di Perancis, dibandingkan kalau gue bisa curhat dikit ya, boleh nggak? Ya, boleh. Boleh bawa curhat dikit. Ini interesting ini, let's go. Banyak tuh orang ya, itu di setiap negara ya, bangsa sendiri suka bawel tentang negara sendiri. Jadi orang Perancis bakal bawel tentang Perancis, orang Singapura bakal bawel tentang Singapura, segala macam. Nah, orang Indonesia bukan pengecualian gitu, pasti Indonesia itu jelek karena itu, itu hanya di Indonesia, ini pasti plus 62. Nah, guys, you rock. Jaringan perbankan, infrastruktur perbankan di Indonesia itu kalau dibandingkan di Prancis, dibandingkan di Amerika itu 10 tahun lebih terkedepan, lebih terkemuka. Infrastruktur pembayaran, lo bisa lo punya HP jelek-jelek, lo punya Apple Watch, tetap aja bisa bayar. Adopsi kripto itu dalam setahun 2 tahun udah dijadiin resmi, udah dijadiin jelas. Pokoknya kalau sisi teknologi dan infrastruktur,
Itu apalagi di kota-kota besar atau di urban setting gitu ya. Itu other countries should envy you gitu loh. Kalau gue ngomong gue pesan sesuatu di Tokopedia pagi ini, ntar siang nyampe, gue ngomongin itu di Prancis atau di Amerika, itu orang nengok gue kayak gue gila. Gue bahas Gojek, gue bahas dulu kan ada GoClean, GoMassage, Go apa, orang nggak percaya. Dan this is why gue pikir kalau Web3 atau teknologi apa gitu yang bagus, asal ada manfaat buat penggunanya, itu pasti adopsinya bakal bagus. I guess juga ada perhubungan sama globalisasi lah ya di Indonesia gitu. Jadi kayak adaptasinya bisa lebih gede gitu. I guess bisa dari situ kali. Globalisasi mungkin. Globalisasi dari sisi mana nih? Dari sudut pandang mana? Lebih tepatnya kayak karena a lot of people di sini gitu, social media gitu, terus banyak influencer dari orang lain juga dan bisa nge-revamp their technology di sini gitu, dan hence bisa dibilang dari sisi pandang Mas Dhani, kosannya teknologi di Indonesia itu bisa dibilang kayak tanda kutip more advance gitu. Maybe in that sense kali. Ya itu bisa juga, soalnya kayak lomba skala dunia lah kita bisa ngomong. Global race ya. Iya. Dan itu ya lihat aja dah, ada statistiknya, Indonesia nggak ketinggalan kok. Oke, interesting. Apa Mam? Mau apa? Ini mungkin karena udah azan zuhur, mungkin kita closing aja kali ya. Tapi sebelum closing, Mas Dhani mungkin ada yang mau disampaikan soal update Myriad ke depan atau sesuatu yang bakal nantikan di Myriad nantinya apa nih? Iya, ada yang gue mau sampaikan tuh. Nih lihat, Skyward Finance, sales. Ini IDO kita nih. Ini curve-nya IDO kita. Sekarang harganya udah naik lagi, 2022 NIR. Itu harus naik. Kita udah raise kurang lebih $1 juta, which is a very good amount. Tapi biar proyeknya semakin kuat dan semakin cepat bisa keluarkan fitur dan semua yang gue bahas sekarang bisa jadi kenyataan dalam waktu yang dekat, kita harus kembangin tim dev dan marketing kita harus manjain mereka banget karena mereka super pro. They're all world class developers, world class marketers, and they really deserve a lot of love. Jadi lari ke IDO ini, 20 jam lagi udah tutup. So go and get some Myriad so you can start tipping when the mainnet is on, so you can ikut DAO, terus nanti banyak utility juga buat di metaverse, buat di nanti ada Myriad chat juga. Go run, get some, because it's gonna be awesome. And that is wholesome. And now I'm freestyling again. Tepuk tangan dulu dong ke Mas Dhani, anjay. Nice. Alright. Jadi thank you banget udah join kalian, Mas Adi, Mas Korping, dan Mas Meziaris, dan thank you banget yang udah nonton lewat live YouTube kita. Mungkin nanti videonya bakal kita edit sedikit, jadi biar karena kan tadi ada live dari sesi preparation ya. Nah, tapi overall kalau misalnya kalian benar-benar menunggu banget sosial media Web3 di Indonesia, kalian langsung aja kalian follow semua sosial medianya platform Myriad yang ada di Twitter, di Instagram, dan kalaupun misalnya kalian pingin reach out Mas Dhani-nya sendiri, langsung aja juga bisa reach out di Twitter gitu ya guys ya. Dan mungkin kalau buat kalian yang ada di Discord Scoot Labs, karena Decentra Boys bagian dari Scoot Labs, kalian juga bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Dhani di channel Blockchain Talk soal kripto dan mungkin soal sosial media Web3 ini ya ke depannya guys ya. Gitu guys. Yep. Alright. I'll make myself available, and to finish, I'm giving you one big thumb up.
Yo, Myriad thumb up. Yo, Myriad thumb up. Bye people. Alright. Oke, itu aja dari kita, Sentra Boys. Signing out. Thank you everybody.